Kasih sebagai dasar iman. Refleksi pagi 2533. Apa yang menjadi penyebab dari penyelewengan para pengajar sesat di jemaat Efesus? Mari lihat 1 Timotius 1 ayat 7. Mereka itu hendak menjadi pengajar hukum Taurat tanpa mengerti perkataan mereka sendiri dan pokok-pokok yang secara mutlak mereka kemukakan. Saudara-saudara, para pengajar sesat itu merasa menguasai hukum Taurat, tetapi mereka sebenarnya hanya mengetahui berbagai peraturan Taurat yang telah ditambahkan oleh berbagai tafsiran yang dibuat oleh para rabi Yahudi sebelumnya. Para pengajar itu tidak memahami esensi pokok dari hukum Taurat, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri, seperti yang disampaikan Yesus kepada seorang ahli Taurat di Matius 22 ayat 37 sampai 39. Saudara-saudara, dampak dari ajaran yang dibawa oleh para pengajar sesat di jemaat Efesus itu telah menyebabkan kasih yang seharusnya menjadi dasar dari ajaran Taurat serta ajaran Kristus itu kemudian menjadi luntur. Akibatnya, di dalam penglihatan Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Yesus Kristus menyampaikan tegurannya melalui suratnya kepada jemaat Efesus seperti yang disampaikan di Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Karena itu, marilah kita kembali kepada ajaran kasih sebagai dasar iman kita. Bercak hitam di kertas putih. Refleksi pagi 2534. Apakah dengan adanya pengajar Taurat di Efesus yang merasa pandai itu kemudian menjadikan hukum Taurat itu tidak baik? Mari lihat pandangan Rasul Paulus di 1 Timotius 1 ayat 8 dan 9a. Kita tahu bahwa hukum Taurat itu baik kalau tepat digunakan, yakni dengan keinsafan bahwa hukum Taurat itu bukanlah bagi orang yang benar, melainkan bagi orang durhaka dan orang lalim. Saudara-saudara, hukum Taurat itu diberikan Allah kepada bangsa Israel sebagai petunjuk bagaimana hidup yang dikenan Allah bagi umat pilihan Allah. Ketaatan kepada hukum Taurat atas dasar kasih kepada Allah dan kepada sesama ini akan mendatangkan berkat bagi bangsa Israel sehingga mereka dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, bagi orang durhaka dan lalim, adanya hukum Taurat itu akan memperjelas segala dosa mereka sejelas bercak hitam di kertas putih. Dengan demikian, bila tepat digunakan, hukum Taurat memanglah kudus dan baik seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus di Roma 7 ayat 7 dan 12. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Jadi, hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar, dan baik. Hanya saja, karena tidak seorang pun dapat memenuhi ketentuan Taurat, maka Allah mengutus Yesus Kristus untuk menggenapi hukum Taurat. Syukurilah itu. Standar Allah.
Refleksi pagi 2535. Rasul Paulus telah menegaskan bahwa hukum Taurat bukanlah untuk orang benar. Kepada siapakah hukum Taurat ditujukan? Mari lihat 1 Timotius 1 ayat 9b. Bagi orang fasik dan orang berdosa, bagi orang duniawi dan yang tak beragama, bagi pembunuh bapa dan pembunuh ibu, bagi pembunuh pada umumnya. Saudara-saudara, Tuhan telah menentukan sebuah standar tentang mana yang dikenan Tuhan dan mana yang tidak. Hal-hal yang tidak dikenan Tuhan itulah yang disebut dosa. Dengan demikian, bagi mereka yang tidak takut Tuhan, tidak peduli Tuhan, tidak kenal Tuhan, ataupun yang suka berbuat jahat, mereka berdosa di mata Tuhan karena mereka tidak memenuhi standar yang ditentukan Tuhan. Saudara-saudara, walaupun bangsa Israel di Perjanjian Lama telah dipilih sebagai umat pilihan Tuhan, mereka pun tidaklah dapat memenuhi secara sempurna ketentuan hukum Taurat. Hal ini menunjukkan bahwa di dalam dirinya sendiri, manusia tidaklah mampu untuk dapat memenuhi secara sempurna hukum Taurat. Karena itulah Allah memberikan anugerah penebusan melalui Yesus Kristus sesuai dengan Roma 3 ayat 23 dan 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dengan demikian, Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka yang mau percaya kepadanya. Jangan sia-siakan